luar biasa. Baginda Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang istri beliau, "Wahai Aisyah, maukah kau aku beritahukan," kata Rasulullah, "satu hal yang ringan di bibir diucapkan, namun dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berat timbangannya di mizan?" Aisyah menjawab, "Baik ya Rasulullah, aku ingin segera tahu ya Rasulullah, kalimat apa itu yang ringan diucapkan di bibir, dicintai oleh Allah dan berat timbangannya?" Nabi SAW mengatakan, "Ucapkanlah olehmu subhanallahi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Tasbih. Setiap orang yang mengucapkan tasbih, maka keluar dari mulutnya tadi. Setiap kali kita mengucapkan tasbih, keluar dari mulutnya cahaya hijau, permata zamrud yang hijau. Lalu kemudian burung hijau tadi menempel di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung yang berwarna zamrud dari zamrud yang hijau tadi menempel di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu ucapan tasbih menjadi burung yang terbang, lalu menempel di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan burung itu terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu terus memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengucapkan tasbih. Ini yang baca tasbih. Sedangkan orang yang puasa, diamnya saja dianggap tasbih. Gimana lagi kalau yang puasa tadi membaca tasbih? Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditolak. Selama engkau berpuasa mulai dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, kau dalam keadaan haus lapar karena berpuasa, lalu munajat kepada Allah, enggak ada doa yang ditolak. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah buat kita semuanya. Kita sambut dengan gembira. Siapkan rumah kita, siapkan tempat tinggal kita untuk dihuni oleh tamu kita selama sebulan penuh, yaitu Ramadan. Kita layani dengan baik. Siangnya kita layani dengan puasa, malamnya kita layani dengan tartil Al-Quran, dengan qiyamul lail. Kita layani, kita hiasi Ramadan dengan sedekah, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Insya Allah keluar daripada bulan Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan bagi orang-orang yang bertakwa Allah sediakan dua surga, surga di dunia dan juga kelak surga di dalam akhirat. Bagi orang-orang yang berpuasa as-shaim, bagi orang-orang yang berpuasa farhatan, Allah berikan dua kebahagiaan. Farhatun, yang pertama kebahagiaan adalah inda iftar, ketika engkau berbuka. Tidak bisa dibeli, tidak bisa didustai, tidak bisa dibohongi. Orang yang sama-sama makan dan minum di waktu adzan maghrib, yang puasa sama yang enggak puasa beda. Walaupun yang enggak puasa ini pura-pura kering bibirnya, datang juga ke undangan buka bersama, duduk paling depan jam 5 udah nongkrong. Dengan orang yang betul-betul puasa beda. Ketika mendengarkan sirine untuk berbuka, ketika beduk dipukul, beda rasanya. Ini adalah karomah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Beda rasanya. Yang puasa sama enggak puasa, walaupun sama doanya, Allahumma lakasuntuh wa bika amantu. Yang enggak puasa lebih banyak makannya. Beda tapi bahagianya. Farhatun inda iftar, ketika dia berbuka puasa, Allah berikan kebahagiaan luar biasa. Yang kedua yang dimaksud dengan berbuka adalah ketika Idul Fitri. Itu iftar. Makanya disebut fitri. Itu adalah di mana orang-orang sudah mulai berbuka, berhenti lagi berpuasa sudah. Maka ketika Idul Fitri, orang yang puasa sama orang yang enggak puasa, walaupun bajunya baru sama baru, ke masjid sama-sama ke masjid, sarungnya sama-sama ada capnya belum dibuka, ya, sama-sama ada yang satu cap gajah berdiri, yang satu gajah jongkok, yang satu gajah nungging. Tapi ketika dia berpuasa sama orang yang tidak puasa, hari rayanya beda. Ketika dengar takbir di waktu asar, waktu asar itu sudah dipukul beduk kalau di Jawa.
sudah takbiran. Nanti kapan Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Itu orang yang puasa getar hatinya, bergetar hatinya, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kenapa? Sebulan penuh mereka bersihkan hatinya, maka jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang peka, hatinya menjadi jiwa-jiwa yang sensitif. Ketika disebut asma Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatu zadatuhum iman. Dan kalau dibacakan ayat kepada mereka, bertambah keimanannya. Siapa? Orang yang jiwanya bersih, orang yang hatinya bersih. Di mana dia membersihkannya? Sebulan selama bulan Ramadan. Tidak ada lagi dosa, maksiat sudah nggak ada lagi. Mulut yang biasanya fitnah berhenti fitnah, yang biasa riba berhenti riba, yang biasa maksiat berhenti maksiat. Dihiasi dengan banyak amal ibadah, bersih hatinya. Makanya ketika mendengar takbir, bergetar hatinya. Padahal minta maaf, setiap saat, setiap hari kita 5 waktu dengarkan takbir yang sama, tapi nggak bergetar hatinya. Tiap hari kita dengerin takbir sama, cuma lagunya aja yang beda. Kalau lagunya disamakan, insya Allah musola itu penuh didatangin orang. Sekali-kali cobalah adat itu dirubah jadi takbir hari raya, pasti penuh masjid. Yang biasa kita dengar takbir lagunya lagu adat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba diganti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nggak sholat mesti naik ke masjid. Misalnya muadzin sudah gila ya. Bergetar hati. Kenapa? Pada saat Idul Fitri hati kita sedang bersih. Allah mengatakan orang tersebut seperti anak baru dilahirkan oleh ibu. Orang yang baru dilahirkan bersih, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian. Kapan? Nanti Idul Fitri. Supaya kita mendapatkan Idul Fitri, ayo kita gunakan. Mulai sekarang kita sambut dengan kebahagiaan. Malam pertama kita sambut dengan kebahagiaan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saudaraku, andai kau tak banyak berbuat ibadah, andai kau tak banyak berbuat amal soleh, setidaknya kau menghormati Ramadan, itu adalah sudah ibadah. Kau hormati Ramadan. Yang tak puasa, kenapa tidak makan di tengah jalan? Kenapa tidak makan di tengah-tengah orang malu? Kau hormati Ramadan, maka kau sudah mendapatkan pahala. Ada satu riwayat dulu, ada seorang Yahudi itu punya anak kecil. Saat itu ayah dan anak tadi berada di satu pasar. Sekitarnya adalah orang-orang Muslim semuanya. Anaknya orang Yahudi tadi minta wadai, minta kue sama ayahnya. Di tengah siang hari orang masih puasa semua orang Islam. Ketika diberikan itu kue, lalu anaknya makan di tengah-tengah orang Muslim. Sama ayahnya diambil itu kue, anaknya ditampar, dipukul. Ayahnya berkata kepada anaknya, wahai anakku, tidakkah kau tahu ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana saudara-saudara Muslim kita berpuasa. Hormatilah dia, jangan kau makan di depannya. Ditampar anaknya, nangis, diambil kue. Ketika mati itu Yahudi, orang-orang di sana bermimpi, Yahudi tadi masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala karena memuliakan bulan suci Ramadan. Gimana kalau orang Yahudi saja Allah angkat derajatnya karena memuliakan bulan Ramadan? Bagaimana lagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau tak banyak berbuat amal, tidak banyak berbuat ibadah, ayo hormati bulan Ramadan. Insya Allah hormatmu, mengagungkanmu kepada bulan Ramadan termasuk ibadah di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, walaupun kita sudah tidak ada lagi majelis taklim, ya, tidak ada lagi malam Selasa selama bulan Ramadan, ayo kita punya PR. Nah, sama seperti biasanya siswa kalau liburan dikasih PR. Nah, kita juga kasih PR. Masing-masing nanti pulang dari majelis ini punya PR. Apa? PR kita menyukseskan acara tahunan kita, yaitu penyelenggaraan peringatan Nuzulul Quran dan Haul Siti Khadijah
yang dikemas dalam acara buka bersama. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 14 Ramadan, kalau tidak keliru berkenaan dengan tanggal 19 bulan Mei. Ya, bulan Mei. Tanggal 19 bulan Mei itu hari Ahad. Insya Allah ayo kita sukseskan acara kita Qaul Siti Khadijah Nuzulul Quran, dikemas dengan acara buka bersama dan memberikan santunan bantuan kepada anak-anak yatim. Mulai hari ini berdoa masing-masing, ya Allah, ya Rabbi, berikan kami karunia, berikan kami rezeki yang luas, agar kami bisa membantu lebih banyak lagi untuk suksesnya acara Nuzulul Quran dan Qaulnya Siti Khadijah. Siapakah Siti Khadijah? Siti Khadijah yang kita adakan haulnya adalah wanita yang dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada satupun wanita yang bisa menempati dan menggantikan posisinya Khadijah di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saudara? Ketika Rasulullah keluar dari rumah, Rasulullah nggak pernah lupa bacakan doa untuk Khadijah. Padahal Khadijah sudah lama meninggal dunia. Setiap kali Rasulullah keluar dari rumah, dia doa, dia sebut nama Khadijah. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa nggak ada lagi wanita selain Khadijah? Cemburu Aisyah kepada Khadijah Al-Kubra, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, Rasulullah seringkali ketika Rasulullah punya rezeki, Rasulullah beli kambing, Rasulullah potong sendiri itu kambing, Rasulullah bagikan sendiri dagingnya, berjalan sendiri Rasulullah. Kemana Rasulullah bagikan daging kambing? Ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, ke kerabat keluarganya Khadijah, untuk tetap menyambung hubungan silaturahmi Rasul dengan keluarga dan sahabatnya Khadijah. Luar biasa. Kenapa Rasulullah sampai begitu? Rasulullah berkata, kata Rasulullah, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, laqad ruziktu hubbaha. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar untuk mencintai Khadijah. Belum pernah, kata Rasul, aku mencintai orang perempuan seperti cintaku kepada Khadijah, kecuali Aminah ibundanya. Belum pernah, kata Rasul. Ini adalah karunia yang terbesar Allah berikan kepada Rasulullah untuk mencintai Khadijah. Maka karena cintanya Rasulullah kepada Ummul Mukminin, ini datuknya para habaib, ya, Ummul Mukminin, ibundanya Sayyidatuna Fatimah Zahra, neneknya Sayyidina Hasan wal Husain, istri Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Fa ana uhibbu ma yuhibbuha, aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo kita curi hati Rasulullah SAW. Kita curi perhatian Nabi SAW dengan mencintai Khadijah Al-Kubra. Kita sukseskan apapun yang kita miliki, seberapapun yang kita punya, ayo kita salurkan, kita gunakan untuk kita sukseskan acara tahunan kita, yaitu Qaul Siti Khadijah Al-Kubra bersamaan dengan peringatan Nuzulul Quran. Kita kemas dalam acara buka bersama. Insya Allah akan dilaksanakan itu malam Sabtunya, itu insya Allah khataman Al-Quran dan sekaligus dzikir fidah 70.000 kali tahlil di majelis ini, ya. Dan hari Minggunya baru acara besarnya di lapangan depan. Kita kumpulkan sekitaran 1.500 orang. Kita buka bersama. Di situ ada yatim piatu, di situ ada santri. Kita berikan bantuan dan santunan. Dari mana dananya? Nanti dari saudara-saudara sekalian. Berikut yang mengisikan formulir haul jamak. Nanti ada haul jamak di situ. Punya orang tua yang sudah meninggal, punya kakek nenek yang sudah meninggal, ya, punya saudara, punya leluhur, punya kerabat yang sudah meninggal, tulis di situ nanti. Nah, itu nanti di hari Sabtunya semuanya dibacakan doa arwah, dihadiahkan khataman Al-Quran, lalu dibacakan dzikir fidah 70.000 untuk arwah almarhumah yang sudah dituliskan nanti.
baru besok harinya, hari Minggunya kita membukakan orang yang berpuasa. Ini acara kita yang insya Allah akan kita gelar kalau tidak ada perubahan tanggal 14 hari Ahad, 14 Ramadan hari Ahad bertepatan dengan tanggal 19 Mei. Saya mohon doanya semuanya, ikhwan dan akhwat semuanya. Ayo kita baca satu kali suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.